Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Ya, di video kali ini saya coba akan membahas jarak titik ke bidang ya. Nah, bagaimana cara membuatnya, kemudian bagaimana konsepnya, kemudian penerapannya di kubus itu seperti apa ya. Nah, penerapan itu di kubus itu adalah menentukan jarak titik ke bidang-bidang yang ada di dalam kubus itu ya. Nah, nanti seperti biasa ada trik cepatnya. Nah, menarik sekali ini trik cepatnya karena dengan trik ini kalian cukup membutuhkan waktu kurang lebih 5 detik lah ya. Jadi kurang dari 5 detik kalian mampu mengerjakannya ya. Bila mana kalian nonton video ini dari awal sampai akhir ya, konsepnya dan trik cepatnya, insya Allah kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Makanya jangan di skip videonya, tonton dari awal sampai akhir. Kemudian dapatkan trik cepatnya seperti apa ya. Oke. Sebelum saya mulai pembahasannya, silakan kalian subscribe kemudian aktifkan notifikasi loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini agar channel ini terus berkembang membahas materi dan soal dengan menggunakan konsep dan trik cepatnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita bahas materi kali ini di video ini ya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian ya. Oke, simak baik-baik pembahasannya. Oke, kita lihat. Nah, jarak konsepnya dulu ya. Nah, jarak titik P ke bidang W adalah jarak titik P ke semua garis yang ada pada bidang W ya. Bagaimana nih cara untuk membuatnya ya? Cara untuk membuatnya. Nah, ini cara menghitung jarak titik ke bidang ya. Proyeksikan titik P ke bidang W. Artinya apa? Jatuhkan ya, atau pindahkan boleh titik P ke bidang W. Nah, nih pindahkannya ini begini nih ya. Nah, tuh jatuhkan atau pindahkan aja nih. Pindahkan ke bidang W. Nah, ini nanti jadi suatu titik, anggaplah P aksen ya. Titik P aksen itu adalah titik hasil proyeksinya. Kemudian langkah yang kedua, ambil salah satu garis pada bidang W yang tegak lurus dengan garis proyeksi. Misalkan mengambil garis AC ya. Nah, maka kalau kita tarik garis AC, nah ini, nah gitulah ya. Nah, nanti kita akan mendapatkan PP aksen tegak lurus dengan AC-nya ya. Tegak lurus. Nah, begini ya. Pada konsep jarak titik ke garis ini sudah dijelaskan. Makanya konsep jarak titik ke bidang sama dengan jarak titik ke garis sebenarnya ya. Apa konsep jarak titik ke bidang? Sama halnya dengan titik ke garis, yaitu apa? Jarak titik ke garis ya. Jarak titik ke bidang sama dengan jarak titik ke garis yang kita pilih, yaitu AC. Nah, yang namanya jarak itu harus garis hubung terpendek. Makanya PP aksen ini adalah paling pendeknya. Kenapa paling pendek? Karena ini sudah tegak lurus dengan garisnya gitu ya. Nah, ini kita bisa mendapatkan D-nya ya, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidangnya ya. Jadi D ini jarak titik ke bidang. Nah, jadi kalau kita simpulkan jarak titik ke bidang, titik apa nih? Titik P ke bidang bidang ABCD ya. ABC, salah. Ke bidang ABCD sama dengan jarak D ke garis ya. Jarak garis AC gitu maksudnya ya. Maksudnya sama. Nah, apakah kita harus selalu memilih AC? Enggak ya. AC itu salah satu garisnya aja. Kita bisa juga membuat garis yang lain ya untuk mendapatkan D-nya. Nah, itu nanti
tetap aja ya, garis yang kita buat nantinya akan tegak lurus dengan D-nya atau PP aksennya. Coba kita buat garis yang lain. Misalkan garis ini. Nah, ini ya. Nah, ini E, F misalkan. Nah, kita hubungkan garis F. Ya, garis F. Nah, maka ini PP aksen pasti tegak lurus garis F juga nih. Nah, ya tegak lurus gitu ya. Jadi D atau jarak titik ke bidang itu kita bisa pilih salah satu garis yang ada pada bidang yang kita bidang yang merupakan tempat proyeksi titiknya gitu ya. Terserah bidangnya, terserah garisnya apapun, pasti D-nya tegak lurus dengan garis yang kita pilih. Makanya ini sebenarnya ada semua garis ini kalau kita pilih ini berlaku ya. Jadi D berlaku untuk D itu berlaku tegak lurus untuk semua garis yang ada di bidang W. Nah, itu adalah konsepnya ya. Ini baru 2 yang kita pilih, sebenarnya ada banyak lagi ya. Ada banyak, pasti tegak lurus. Itu konsepnya ya. Nah, sekarang kita coba soalnya. Tentukan jarak titik O ke bidang EFGH gitu ya. Kita lihat EFGH sudah ada belum? Sudah digambar belum di kubusnya? Oh, ternyata sudah ada. Ini ada di bidang atas ya. Artinya kita pindahkan titik O ke bidang atas. Caranya secara tegak lurus itu ya. Nah, nanti gini. Nah, nanti ini pindahnya O-nya jadi di sini O aksen gitu ya. Maka kita pilih garisnya EG saja ya. Kita pilih EG nih. Nah, karena EG nanti akan tegak lurus dengan D. Nah, ini D-nya ya. Nah, ini nanti EG-nya kita buat. Nah, ini ya. Nah, ini nanti tegak lurus nih. Ya, tegak lurus. Maka kalau kita perhatikan di sini, jarak titik O ke bidang OEFGH, jarak titik O ke EFGH, bidang EFGH ternyata sama dengan jarak titik O kemana? Ke O aksen ya. Nah ini sama dengan rusuk kubus. Nah, ini kan rusuk, ini juga pasti rusuk gitu ya. Jadi rusuk kubus bagi berapa? Ya 6. Nah, gitu ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Jarak titik B ke bidang ACGE. ACGE sudah ada belum? Oh, belum ada. Kita gambar dulu deh. ACGE. Nah, hubungkan ya A dengan C. Gitu ya. Nah, kemudian B sudah ada. Nah, B di sini ya. Berarti nanti hubungkan B ke ACGE. Nah, sehingga didapatkan. Nah, ini nanti B-nya ke B ya, B-nya ke O ya dihubungkan nih. A ke O paling pendek ya. Nah, alasannya apa yang paling pendek? Garis yang kita pilih adalah AC ya. Garis yang kita pilih adalah AC. Jadi jarak titik B ke ACGE itu sama dengan jarak titik ke garis apa? Ke garis AC ya, ke garis AC. Garis AC yang kita pilih. Nah, ini sama dengan BO. Ternyata BO-nya adalah, nah, kenapa yang kita pilih BO? Karena BO ini yang terpendek ya, yang terpendek, dan yang terpendek pasti tegak lurus. Ya, tegak lurus di sininya. Ya, BO itu adalah setengahnya diagonal sisi atau diagonal sisi di setengahnya diagonal. Ya, setengahnya diagonal sisi. Nah, diagonal sisinya sekarang maksudnya gitu. Ya, diagonal siapa? Ya diagonal sisi B ini. Jika dilanjut dari O akan jadi BD ya. Jadi setengahnya B atau setengahnya diagonal sisi. Setengah sisi harus akar 2 karena dikali 6 2 jadi akar 2 ya. Jadi 3 akar 2 cm. Ya. Nah, oke, ini adalah pembahasannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 3. Oke, kita mulai pembahasan nomor 3. Jarak titik E ke bidang AFA. Ternyata bidang AFA ini belum ada ya. Kita buat dulu. Kita buat dulu bidang AFA-nya.
ke ya. Kemudian AFH. Oh salah, bukan AFH ya. Oh iya, ya, AFH ya. Nah, gini. Kemudian sip ya. Kalau kita lihat bidang AFH adalah bidang yang berupa segitiga sama sisi ya. Kenapa? Karena semuanya sisinya sama panjang. AF itu adalah diagonal sisi ya. FH juga diagonal sisi, AH juga diagonal sisi. Semua diagonal sisi kubus sama panjang gitu ya. Nah, bagaimana nih cara mendapatkan jarak titik E ke bidang AFH? Artinya kita harus cari garis yang ada di bidang AFH sehingga tegak lurus garis hubung antara E dengan titik proyeksinya ya. Nah, yang kita pilih adalah ya yang ini aja nih, jarak puncak A ke alasnya ya. Nah, alasnya ini O anggaplah ya. Garis yang kita pilih adalah AO. Nah, ini sip. Nah, ini ya. Nah, tinggal sekarang ternyata jarak titik jarak titik E ke bidang AFH itu sama dengan jarak titik D ke garis AO ya. Jarak titik E ke AO. Nah, jarak titik E kemana? Ke AO. Nah, ini ya. Berarti kita proyeksikan E ke AO ya. Kita proyeksikan E ke AO. Pindahkan E ke AO. Nah, artinya kalau kita buat, nah ini kita buat, nah ini E ke AO ya. Nah, ini kita buat begini saja. Nah, kira-kira gini ya. Nah, ini pasti menghasilkan garis terpendek ya. Nah, ini adalah anggaplah S lah ya. Nah, S. Nah, ini ES. Jadi yang jarak titik E ke hasil proyeksi titik E yaitu S ya. Nah, S itu adalah E aksen sebenarnya ya. Terus kita bentuk sebuah segitiga siku-siku AEO ya. Berarti nanti dihubungkan nih E ke O. Hubungkan E ke O. Nah, begini ya. Terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini nih. Ini siku-siku ya, karena ini jarak titik ke garis. Ini juga siku-siku. Kenapa? Karena ini sudut siku-siku pada bidang ACGE. ACGE adalah persegi panjang ya, sudut persegi panjang siku-siku ya. Kenapa ACGE persegi panjang? Karena ini adalah bidang diagonal. Ingat, bidang diagonal selalu berbentuk persegi panjang ya. Jadi kita bisa mendapatkan segitiga seperti ini. Digambarkan ulang aja ya segitiganya nih. Nah, segitiga siku-siku. Nah, gini, kemudian ini ya dapat. Nah, gitu ya. Nah, ini EA ya, EA kemudian O. Kalau kita lihat EO adalah setengahnya diagonal sisi ya. Jadi diagonal sisi adalah R akar 2, R-nya 6 jadi 6 akar 2. Maka EO adalah setengahnya dari diagonal sisi, setengahnya dari 6 akar 2, yaitu berarti 3 akar 2. EA adalah rusuknya ya, rusuknya adalah 6 gitu ya. Kemudian AO, nah kita lihat nih, AO adalah sisi miring pada segitiga siku-siku EAO. Nah, di video sebelumnya saya sudah buat trik cepatnya ya untuk menghitung sisi miring. Jadi kan ini 6 ini bisa dirubah menjadi 3 kali 2 ya. Kenapa 3 kali 2? Supaya sama, ini 3, ini 3 gitu ya. Nah, kalau udah sama bagaimana nih menghitung sisi miringnya? Maka sisi miringnya adalah AO sama dengan
Nah, tiganya ini huruf angka yang samanya ya, tulis 3. Kemudian yang gak samanya tulis di dalam akar, kemudian dikuadratkan. Yang gak samanya untuk yang 6 ini 2 ya. Jadi 2 dikuadrat ditambah yang gak samanya di 3 akar 2 ini adalah akar 2. Jadi akar 2 kuadrat ya. Maka 3 akar 2 kuadrat 4 ditambah akar 22. Jadi akar 6. Kan terbentuk segitiga siku-siku seperti ini ya. Maka kan di video paling awal saya sudah buatkan, kalau terbentuk segitiga siku-siku seperti ini, rumus untuk menentukan jarak titik ke garis ya, atau di sini adalah ES-nya ya, ES-nya adalah TM. Apa TM? Alas kali miring. Alasnya adalah EA. Alasnya adalah EO, maksudnya tiga adalah miringnya adalah AO-nya. EO-nya adalah 6, EO-nya adalah 3 akar 2 ya. Kali E6 bagi AO-nya adalah 3 akar 6. Jadi kita coret nih 3 nya bisa ya. Nah, 3 coret kali akar 2 jadi 6 akar 2. Nah, 2 dibagi akar 6. Coret ya. Akar 2 dibagi akar 2 ya 1. 6 bagi 3 ya. Nah, ini bisa dirasionalkan nanti. Nah, ini langsung S sama 6 di akar 3. Rasional dikali akar 3 pada. Jadi 3 akar 3 kali akar 3 3 ya. Artinya menjadi 6 bagi 2 akar 3. Selesai. Itu ya caranya ya. Tapi kalau kalian menggunakan cara ini masih terlalu lama ya, masih terlalu lama. Oke, kalau kalian ingin tahu cepatnya, simak baik-baik trik cepatnya. Oke, kita mulai trik cepatnya seperti apa. Kita lihat ya. Jarak titik E ke titik S kalau dikubus ya, ternyata ya ES ini adalah garis yang ada di bidang diagonal ACGE yang bentuknya persegi panjang. Jadi ini digambar ulang nih. Nah, digambar ulang begini ya. Maka ACGE berbentuk persegi panjang. Nah, EC itu adalah diagonal pada persegi panjang. Di video sebelumnya saya sudah bahas ini ya. Garis diagonal yang ada di persegi panjang, pembagiannya seperti ini ya. Jadi EC ini terbagi 3 menjadi ES, SR sama RC ya. CR, SR sama S panjangnya sama ya. Berapa panjangnya? Karena ini dibagi 3, maka ES sama dengan SR sama dengan ES ini nanti dibagi 3 ya. Jadi ini kan kalau ingin mencari ES, ternyata ES adalah 1 di sini. 1 per keseluruhannya adalah 1 tambah 1 tambah 1 yaitu 3. Ya. Dikalikan dengan apa? Ya dikalikan EC. EC-nya adalah diagonal ruang pada kubus ya. Diagonal ruang rumusnya apa? R akar 3 gitu ya. Kenapa diagonal ruang? Karena menghubungkan titik E ke titik C. Ya. Apa sih diagonal ruang itu? Jadi garis yang menghubungkan dua titik pada alas dan tutup yang saling berhadapan. Nah, ini kan E itu ada di tutup, C itu ada di alas, berhadapan, dihubungkan jadi diagonal ruang gitu ya. Maka ini akan menjadi sepertiga, EC-nya adalah R akar 3. Nah, ini jadi ya trik cepatnya ya. Jadi D-nya ini nih, sepertiga R akar 3. Oke, kita tulis ya, D ke bidang, jarak D ke bidang apa tadi soalnya itu? Soalnya itu adalah jarak jarak E ke bidang AFH soalnya ya, jarak E ke bidang AFH. Jadi D E ke bidang AFH ini sama dengan jarak D ke garis garis anggaplah ini O ya, ke garis AO ya. Jarak D ke garis AO, jarak E ke garis AO yang rumusnya adalah sepertiga R akar 3. R-nya adalah 6 kan tadi ya, 6 cm. Maka sepertiga kali 6 akar 3 jadi 2 akar 3. Selesai. Kita lihat bener nggak nih dengan pembahasan menggunakan konsep sering ya. Maka jawabannya, nah ternyata jawabannya adalah
3 akar 2. Per 3 setengahnya. Oh, bukan ya. Nah, ini. Nah, ini 2 akar 3 ya. Tadi salah lihat. Ya. Ya, jadi jarak D ke AFA adalah 2 akar 3. Trik cepatnya juga sama. Ya, adalah 2 akar 3 ya. Tidak sampai 5 detik mengerjakan soal ini ya. Cepat ya. Oke, gitu ya. Nah, sebenarnya saya mau bahas soal nomor 4 ya. Cuman berubah pikiran, saya akan bahas soal nomor 4 nanti ya. Ada sebenarnya lanjutannya soal nomor 4 nanti di video-video saya selanjutnya. Oke, makanya nantikan video saya selanjutnya. Silakan kalian like apabila kalian suka dengan trik cepat ini, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai di sini saja pembahasannya. Selamat belajar.